Hey, selamat siang. Berikut untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingan yang ada di dalam inverter ini ya. Sebelum itu, di sini saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini. Di sini terdapat dua buah MCB. Yang pertama MCB software, yang kedua adalah MCB baterai. Kita nyalakan MCB software terlebih dahulu, kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB software kita off-kan. Dan setelahnya kita akan menyalakan inverternya ya. Oke, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini untuk menu yang pertama yaitu adalah informasi panel surya, karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada menu yang kedua yaitu ada parameter AC input ya. Di sini kita bisa lihat untuk settingannya ada batas atas dan batas bawah. Di sini semisal kita ingin setting, kita ubah menjadi 250 volt. Di sini cukup tekan saja angka 25 seperti ini, kemudian kita checklist dan secara otomatis di sini langsung berpindah atau berubah ya. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian, di sini ada plug dan float. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Di sini semisal kita ingin ubah menjadi 54 volt. Dan di sini juga sama 54 volt, dan di sini secara otomatis langsung tersetting ya. Dan di sini ada arus pengisian, di sini mulai dari 5 ampere ya dan maksimal di 40 ampere. Nanti di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk pilihan tipe baterai ini ya. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer, dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Semisal ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Di sini kita bisa pilih salah satu untuk prioritas ini ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan ATS, di sini ada HP recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Dan nanti di sini ketika inverter berada di tegangan 46 volt di prioritas DC atau inverter, maka nanti akan secara otomatis akan berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Dan di sini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada adjust. Di sini adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485. Di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada tentang atau informasi. Kita bisa lihat untuk nominal daya di sini 2000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Oke, langsung saja kita akan ujikan. Di sini input PLN akan saya nyalakan. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan coba untuk menurunkan tegangan ya. Tadi untuk perpindahannya, tadi di sini berada di tegangan 46 volt ya. Oke, kita turunkan sampai 46 volt ya. Oke, maka di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Oke, dan tadi untuk HP recovery di sini adalah 51 volt ya. Kita naikkan kembali tegangannya menjadi 51 volt ya. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini langsung secara otomatis berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini kita akan ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Oke, di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini langsung secara otomatis berpindah ke PLN kembali ya. Dan di sini ketika saya akan ujikan untuk chargingnya, kita harus ubah lagi ke prioritas DC. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika baterai ini habis ya. Kita turunkan kembali. Oke, di sini langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Kita tunggu sampai charging ya. Oke, di sini mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Kita lihat ya, di situ mulai naik terus secara perlahan, tandanya berfungsi dengan normal. Oke, bisa ya untuk chargingnya. Kemudian kita ubah lagi ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban ya. Dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya untuk pengujian kali ini. Dan di sini baterai saya on-kan ya. Oke, baterai sudah saya on kan, kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower dan juga beban pemanas ya. Oke, langsung saja di sini yang pertama kali saya akan menggunakan beban pemanas. Oke, di sini terbaca kisaran 1200-an watt lebih ya. Kemudian saya ganti menggunakan beban blower. Oke, di sini beban blower terbaca kisaran 1400-an watt lebih, saya tambah lagi. Oke, 1900 ya, saya tambah lagi di sini. 1600, saya tambah lagi. 1800, saya tambah 2000 watt ya. Oke, kisaran 2500 ya, inverter proteksi off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali ya. Kita tunggu. Ini dia, inverter sudah hidup kembali. Kemudian kita ujikan lagi ya. Oke, kita tunggu sampai inverter off ya. Oke, inverter proteksi off karena ada kelebihan beban ya, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, kemudian di sini kita akan ujikan juga untuk prioritas AC. Di sini input PLN saya nyalakan kembali dan saya akan rubah ke prioritas AC ya. Oke, di sini saya akan ujikan menggunakan PLN ya. Di sini kisaran 900-an watt. Kemudian saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke
PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt ya, sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.